Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang deret berkala dan peramalan variasi musim, yaitu untuk metode rata-rata, rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Indeks musim rasio rata-rata bergerak adalah nilai rasio dikalikan dengan faktor koreksi. Nilai rasionya adalah data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak dikalikan 100. Sedangkan faktor koreksi adalah 100 kali N dibagi dengan jumlah rata-rata selama N. Dapat diringkas menjadi seperti ini. Rumusnya, indeks rasio adalah data asli dibagi dengan data rata-rata per 3 bulan dikalikan 100. Setelah itu ada indeks musim. Indeks musim adalah rata-rata indeks rasio dikalikan dengan faktor resiko. Yang sebelumnya faktor resiko harus dicari terlebih dahulu dengan 100 kali N dibagi dengan total rata-rata N. Perhatikan contoh berikut. Ini ada 3 tahun di mana datanya ada triwulan. Berarti ada triwulan 1, 2, 3 untuk 2015, 2016 1, 2, 3, 2007 juga ada triwulan 1, 2, dan 3. Nah, ini merupakan data aslinya. Tadi data asli dibagi dengan rata-rata bergerak. Berarti kita akan mencari dulu rata-rata bergerak per triwulannya. Nah, jika per triwulan, maka untuk memulai total rata-rata bergeraknya adalah triwulan yang pertama adalah 60 ditambah 65 ditambah 70 dibagi 3, maka dapatlah 195. 195 ini rata-rata 3 bulan, berarti 195 ditambahkan dulu baru dibagi 3. Maka kalau dibagi 3 menjadi 65,00. Jadi ini dibagi 3, ini rata-rata 3 bulan dengan indeks rasio yang awal dianggap 100. Indeks rasio fokusnya nanti dulu kita coba ke rata-rata bergerak triwulan dan rata-rata triwulannya. Bisa ditangkap belum? Untuk triwulan kedua berarti 3 angka di bawahnya. Berarti kita mulai dari 65, 70, 75 ya. Ini kita jumlahkan. Jika kita jumlahkan dapatlah 210. Kita bagi dengan 3, maka 70. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, berarti data ini 75 ditambah 78 ditambah 80. Oh, bawahnya dulu, maaf. 70 ditambah 75 ditambah 7 ini 78 itu dapat 223.
223 dibagi 3. Begitu juga seterusnya, 233 dibagi 3 itu 77,67. Sehingga data yang bawah kosong karena bawahnya sudah tidak ada. Jadi bisa ditangkap bahwa total rata-rata bergerak, total bergerak 3 bulan dengan rata-rata total bergeraknya. Untuk mencari indeks rasio, jadi ada indeks rasio. Nah, dari mana angka 100, 101 dan seterusnya? Kita akan cek bahwa indeks rasio untuk rumusnya adalah data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak per triwulan. Nah, maka untuk 2012 triwulan ke-1, triwulan kedua, 65 dibagi 65 kali 100 maka 100. Begitu juga dengan 2012 data asli 2012 berarti 70, data asli 70 dibagi dengan 70 dikalikan 100, yang tadi data asli dibagi dengan rata-rata bergerak dikalikan 100, maka ini juga ketemu 100 karena 70 bagi 70 kali 100. Oke, yang ini berarti 75 dibagi dengan 74 dikalikan dengan 100, maka ketemu 101. Nah, ini 75 dibagi 74,33 kali 100. Nah, begitu juga dengan cara sampai ke tahun yang terakhir dari data itu. Yang terakhir berarti 2007 untuk trikuartal atau triwulan kedua. Oke, indeks rasio sudah ada, maka kita akan mencari faktor resikonya. Nah, faktor resiko adalah 100 kali N dibagi dengan total rata-rata N. Oke, kita setelah indeks rasio dihitung, faktor resikonya sebelum kita hitung, maka di sini kita akan melihat atau merubah tabel untuk indeks tadi. Indeks rasionya kita rubah menjadi tabel seperti ini. Jadi ini triwulan 1 kosong karena datanya tidak ada, triwulan 2 100, 100, triwulan 1 2006 101 dan seterusnya. Dari triwulan ini maka kita akan membuat rata-ratanya. Misal di sini rata-rata 101 tambah 101 dibagi 3, meskipun di situ tidak ada angkanya, maka ketemu 67. Terus ini juga dibagi dengan 7, dibagi dengan rata-rata, maka ketemu 99. Begitu juga dengan ini, kita bagi dengan 3 ketemu 8. Di situ ada total rata-rata. Total rata-rata berarti 234. Dari mana 234? Oke, kita coba. Nah, 234 dari ini kita jumlahkan total rata-rata. Dari penjumlahan rata-rata ini dijumlahkan. Angka indeks triwulan ini akan digunakan untuk peramalan selanjutnya. Bagaimana bentuk peramalan selanjutnya? Nah,
Satu yang belum diketahui adalah ini, faktor resiko. Faktor resiko adalah 100 kali N dibagi dengan total rata-rata, maka ketemu 1,284 untuk faktor resiko. Untuk kepentingan apa faktor resiko dihitung? Ya, faktor resiko adalah untuk mengetahui indeks musim. Indeks musimnya di sini adalah indeks rasio dikalikan dengan faktor resiko. Maka sebelumnya kita akan mencari indeks musimnya berapa. Indeks musim untuk triwulan pertama. Triwulan pertama dasar kita melihat adalah dari ini, rata-rata triwulan 67 dikalikan faktor resiko rata-rata. Boleh cek lagi rumusnya tadi. Indeks musim, indeks rasio dikalikan faktor resiko, maka 67 tadi adalah rata-rata dari triwulan ke-1 pada tahun 2005 sampai 2007. Maka di sini ketemu indeks musimnya pada triwulan ke-1 adalah 86,028. Yang kedua 127,116, triwulan ketiga 87,312. Angka indeks triwulan ini adalah digunakan sebagai forecasting atau peramalan selanjutnya, sehingga anggaran bisa dibuat. Cukup simpel ya. Sepertinya selesai materi kita kali ini untuk rata-rata bergerak. Kita akan lanjutkan lagi dengan pertemuan selanjutnya, yaitu regresi sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.